Kau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang, tak jemu-jemu mata memandang. Aku namakan di kau juwita malam, sinar matamu menari-nari, masuk menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Juwita malam, siapakah gerangan Tuhan? Oh, juwita malam, dari bulankah Tuhan? Oh, kereta kita segera tiba di Jatinegara, kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Selamat datang di rumah kami bersama saya Yeti Martanti dalam Bincang Budaya Ngelaras. Ngobrol santai memadukan cipta, rasa, dan karsa. Yogyakarta adalah kotanya seniman. Jogja, kota penuh dengan canda tawa, kreativitas, dan jiwa-jiwa yang selalu muda. Sudah tak terhitung generasi demi generasi, seni budaya menurunkan warisan mereka yang selalu mewarnai Yogyakarta. Tinggal bagaimanakah kita, mereka, dan Jogja memaknainya. Selamat datang Mas Alit di rumah kami. Ini kita ngobrol santai karena ini memang rumah kami ini namanya Bincang Budaya. Bincang Budaya. Ngelaras. 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 Nah, jadi ngelaras aja di sini tuh ngobrol santai gitu kan. Ngobrol santai. Mas Alit apa kabar? Sehat Ibu Yeti. Sehatnya gimana? Sehat beneran? Sehat-sehatan? Lihat Bu, saya tidak tampak kurus, ya kan? Nek pucat loh, Bu. Iya. Iya, masa pandemi ini apa yang dilakukan Mas Alit untuk selalu menyehatkan dirinya, untuk menjaga imunitas untuk tetap baik begitu, untuk semangat gitu? Saya kebetulan tiap hari olahraga Bu, tapi olahraga yang tidak makan tempat. Makan tempat itu maksudnya gimana? Kayak misalkan lari kan makan tempat jauh, Iya, nah iya. kita olahraga yang di rumah aja. Terus di kamar dong? Enggak main PS Bu, karena basket atau bal-balan kan cukup. Itu namanya olahraga jari. Nah, main itu. HP juga. Main HP. jari. Tapi nggak apa-apa, main HP itu olahraga jari kan memang banyak orderan Mas. Nah, Amin, gitu kan. amin. Mas Alit, ini nama Bu Yeti. bekennya Mas Alit Jabang Bayi. Iya, betul. Aduh, kenapa namanya bisa Mas Alit Jabang Bayi gitu? Jadi nek Jogja itu loh Bu, senior lah aku niru yang tua-tua itu nek kue jadi entertain ya harus punya nama panggung. Akhirnya nyari kok enaknya Alit Jabang Bayi ini loh kayak. Kenapa? Karena saya tuh pengen orang lihat saya tuh gemes, ya kan Bu. Digendongi, ya kan, dijubiti, oh diambungi, wah enak Betul ya, enak banget ya. Padahal kayaknya kalau lihat Mas Alit itu kayak Afgan ya. Jelas. Afgan, malah kayak siapa? Duta gitu ya. Duta. Perpaduan duta Afgan gitu ya Mas. Duta Afgan Gugun Gondrong. Oh, jadi Sales. Jadi gitu. Mas Alit Jabang Bayi sebenarnya nama sebenarnya siapa sih? Nama sebenarnya tuh Alit Jevi Prabangkoro. Oke, itu artinya apa Mas? Nggak ada, nggak tahu. Nek dari bapak saya itu, aku pas lahir itu pas zaman bapak saya seneng lukis Bu. Jadi Oh, seneng melukis? Seneng lukis. Jadi
namaku tuh kayak ada unsur lukisannya gitu. Indah sekali berarti ya. Enggak, biasa aja, orang payu lukisannya, makanya dia jadi ketoprak akhirnya bapak saya itu. Nah, ini bicara terkait dengan bapak, Iya. orang tua gitu. Gimana rasanya punya orang tua yang sudah punya nama besar begitu? Apakah kemudian menjadi sesuatu yang nggak berat sih, tapi menanggung sesuatu yang sudah ada sebelumnya itu gimana Mas Khalid? Bu, kadang-kadang buat orang tuh berekspektasi terlalu tinggi. Wah, ini mesti lucu gitu loh. Padahal nggak lucu ya? Lucu banget. Oh, lucu banget. Terus. Ya orang lucu lah. Nggak, maksudnya kan beda segmen tuh Bu. Iya, iya. Nah, untuk beberapa event itu misalkan pensi, konser, wes lagu memang daerah saya tuh Bu. Ya enggak lah, Pak Marwoto juga bisa. Iya, maksudnya dari segmen kan kalau Bapak kan lebih ke tradisi, ketoprak, kemudian dagelan, macam-macam. Nah, saya kan lebih ke band-bandan, konser. Nah, ketika kita masuk ke ranahnya Bapak, itu selalu, wah ini kok Bapaknya loh. Nah, itu yang bikin saya kadang-kadang ngedrop ya. Waduh, iya. Merasa tidak bisa apa? Meseimbangkan atau apa? Iya, jelas. Kalau ngomongin soal pelawak, beliau itu wis pengalamannya udah ya. banyak, punya banyak materi dan sudah dikenal. Nah, saya kan kudu meremen, apalagi awal-awal itu, Bu. Makanya saya nggak mau pakai jeneng Bapak. Bapak juga nggak mau pakai jeneng aku. Orang sebenarnya kebanyakan orang juga belum ada yang banyak nggak tahu Harusnya kalau Mas jangan Khalid tahu. itu putranya Pak Marwoto begitu. Iya. Tapi kemudian sejalan dengan perkembangan begitu, pernah nggak diduetkan begitu sama Pak Marwoto? Oh, pernah Bu, pernah. Terus gimana itu Mas Khalid? Ya saya kan lebih ke MC. Oke. Jadi kalau dagelan itu kakak saya Mas Novi. Ya lebih ngerti tentang dagelan. Saya kan MC. Kita pernah diduetkan sama Bapak, rata-rata saya duet MC Bu. Oh, duet MC. Oh, jadi enak. Saya sekarang udah ngerti MC. Jadi itu udah seperti pembagian ini. jobnya tuh udah Iya. jelas gitu. Bapak yang mungkin ngelawak, Mas Khalid yang MC. MC. Padahal MC-nya juga MC ngelawak gitu ya? Ya enggak. Kalah soalnya Bu. Kalah ya. Iya. Tapi pernah ngobrol sama Bapak, misalnya ada semacam petuah atau apapun gitu dari Bapak? Banyak. Bapak itu kalau diajak ngobrol, apalagi masalah entertain ini banyak sekali yang dia sampaikan, termasuk ya attitude itu paling penting. Ojo lali matur nuwun, orang Jawa itu ojo sampai hilang Jawane. Kula nuwun itu penting. Dari pertama kula nuwun, terus kemudian menganggap mereka adalah tamu. Nek wis rampung ya matur nuwun. Ya layaknya orang Jawa kalau didatangin tamu atau bertamu ke tempat orang ya Bu. Gitu nih Bapak. Menurut Mas Khalid, orang Jawa itu yang seperti apa sih? Orang Jawa itu yang medok. Kayak aku. Orang Jawa itu yang yang selalu pegang teguh. Wah, aku serius banget iki. Awal ngedeni aku. Enggak apa-apa, kan Ya. biasanya kan ngelawak serius gitu kan. Ngelawaknya biasanya kan serius. Nah, sekarang seriusnya ngelawak gimana? Iya. Ya kan? Orang Jawa itu menurut saya orang yang ngerti unggah-ungguh. Oke, Gitu, oke. Bu. Otomatis kalau tidak bisa ngomong Jawa halus sama orang tua, ya paling enggak sikap kita harus mencerminkan bagaimana kita ngobrol sama orang tua, orang yang usianya di atas kita, tetap kudu nunduk. Nunduk bukan berarti nyembah, Iya, tapi iya. beliau tetap di atas kita dan kita di bawah beliau. Secara pengalaman, secara usia, seperti Berarti itu. unggah-ungguh itu merupakan Oh, hal penting. yang penting ya. Menurut Mas Khalid, anak-anak muda saat ini masih nggak memegang unggah-ungguh itu kalau di kehidupan masyarakat saat ini? Orang zaman sekarang tuh lebih sering unggah, Bu. Gimana tuh unggah? Unggah di sosmed, apa-apa diunggah, Oh, apa-apa iya. diunggah gitu loh ya. Posting ya? Jadi kesannya itu berlebihan, padahal Berlebihan kan ya? sakjane iki apa yang terjadi di sosmed itu ya biasa-biasa aja. Cuma karena di sosmed akhirnya yang nonton okah jadi viral. Atau mungkin itu sengaja ya kayak di skenario kan supaya viral begitu mungkin? Karena memang sekarang orang haus viral. Oh gitu? Saya tuh loh nggak pernah Haus? viral, minum maksudnya nggak berarti? pernah viral karena rano sing layak viral dari saya. Mas Khalid, ini selama pandemi tentunya ada banyak keterbatasan ya dalam melakukan aktivitas. Nah ini apa nih yang dilakukan Mas Khalid selama pandemi ini? Saya tahu masih banyak lah kerjaan-kerjaan, tapi apa ada hal lain yang mungkin dilakukan oleh Mas Khalid itu? Saya itu kebetulan jadi sering ngemil waktu pandemi Bu. Ngemil tabungan. Kalau gawean ngemil tabungan. Saya pikir ngemil, oke ya baik. Tapi baik. kebetulan ketika awal-awal pandemi itu dapat tawaran dari GLSU untuk jadi relawan. Relawan Gembira Luka. Untuk menjadi host di YouTube-nya GLSU yang menceritakan kondisi GLSU dari hari ke hari. Oke. Selama tidak ada pengunjung kita seperti ini kok. Semua binatang penghuni dikasih makanan tanpa dikurangi apapun.
Berarti Oh, aktivitas ya iya. selama apa yang biasanya malah tidak diekspos ya, itu malah Hmm. justru diekspos melalui sosial media ya Mas ya. Betul sekali. Mulai dari ngasih makan nggak dikurangi, gizi juga masih sama, sampai perawatan wahana-wahana. Saya jadi hostnya di situ. Oh, jadi hostnya. Oke, Oke, jadi selama menceritakan itu. tentang bagaimana Betul. sih kondisi yang ada di GLSU ya. Tapi GLSU. GLSU kan bukannya tetap dibuka Mas ini. Waktu itu saya sampai bulan Agustus kalau nggak salah, karena Agustus lagi dibuka. Nah pas dibuka awal saya masih sering ke situ. Begitu sudah dibuka, lagi sudah mulai jarang. Karena kan wes ada penonton, penonton, pengunjung, sudah ada aktivitas ya wes berarti aman. Berarti kan anu ya Mas ya. Kita itu memang dalam masa pandemi ini memang perlu banget berkolaborasi ya untuk tetap berkarya. Baik meskipun Mas Alit terkenal dengan seniman, tapi ternyata juga bisa membantu untuk aktivitas yang lain yang mungkin selama ini belum terbayangkan ya Belum Mas ya. terbayangkan. Ini luar biasa. Nah, kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya kan dulu banyak juga nih job-job yang ada di luar kota atau di mana gitu. Kalau sekarang gimana Mas? Bulan lalu itu, tahun lalu saya sempat keluar kota 5 kali Bu. Oke, 5 kali. Iya. Di mana sampai di mana? Di Banyuwangi sama di Jakarta. Oh, di Jakarta. Tapi jalur darat Bu, Kenapa Mas Alit? nggak berani naik pesawat. Nggak beraninya itu karena masa pandemi atau Iya, memang nggak berani? karena pandemi. Oh, kalau hari biasa nggak toh? Sama. Oh. Emang kalau takut naik pesawat? Sumpah wedi aku. Terus kalau misalnya sampai Ya, kemana-mana gitu? ya udah, akhirnya mau nggak mau berangkat. Oh. Saya tuh pernah dari Jakarta, kalau ini lulus ke bandara, kiri ke stasiun. Udah beli tiket pesawat, aku belok kiri Bu. Numpak kereta wae ben aman. Karena cuacanya waktu itu lagi hujan. Bukan karena cuaca, memang karena takut ya Mas Alit ya? Sakjane, betul. Itu kenapa sih kok bisa takut sampai segitunya gitu? Itu orangnya kan nggak mau sombong Bu. Saya tuh nggak mau tinggi, jadi maunya yang rendah-rendah. Ngeles ya? Nek ono ya pesawat sing teleser lah, sing dhuwur-dhuwur lah. Aduh, ya ampun. Artinya gini, sebenarnya kan kalau misalnya banyak kerjaan yang Iya. mungkin sampai harus melewati Pulau. pulau gitu kan harus Harus, otomatis iya. naik pesawat. Mungkin perlu asisten ya, saya juga mungkin nanti bersedia jadi asisten Wali, untuk Walik Bu. iya. Mas Alit nih, apa namanya? Kalau menurut Mas Alit ya, sekarang ini kan kita tahu bahwa banyak hal yang kemudian orang berinovasi ya, berinovasi dalam masa pandemi ini tentunya tidak lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya secara langsung gitu kan, bertemu secara langsung. Nah ini kalau menurut Mas Alit ini dengan kiprah Mas Alit selama ini, apakah juga kemudian melakukan hal-hal yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat meskipun tidak secara langsung gitu? Salah satunya dengan cara ikut podcastnya dari Bu Yeti. Itu jadi ketemu sama teman lagi. Beberapa kali saya juga ikut podcast dari beberapa seniman, ikut diajak podcast ke teman-teman. Walaupun saya sendiri nggak punya podcast, Punyanya? punyanya cash. Sombong ya Bu ya. Ya. Nggak, karena wah ki wis oke sih podcast, Bu. Wis lah aku tak jadi tamu wae gitu. Jadi tamu ya kayak sekarang ini ya, Betul. kayak tamu. Enggak sih, sebenarnya kita perlu kadang jadi tamu, kadang jadi host, jadi tahu Betul. perspektif yang lebih luas gitu. Lebih luas. Ya iya. kan, tidak hanya ditanya, tapi juga bertanya. Ya kan, Bertanya. kalau mau bertanya itu nanti sesat di jalan. Betul. Saya kan kalau di atas panggung sering bertanya, Bu. Oh, begitu. Sekarang saya gelarnya ditanya, benar nggak, Bu? Oke, nah nih Mas Alit, tips and trick ala Mas Alit ini Oke. agar tetap eksis berkarya, biar juga teman-teman yang lain ini juga punya strategi kalau masa pandemi ini tetap bisa eksis berkarya begitu. Gimana Mas Alit? Biar mengajari teman-teman yang lain lah gitu kan. Ya, nggak usah ngapa-ngapain lah. Oke, koncone kok ya. Kalau tipsnya adalah ya wes jangan sampai di rumah terus nggak ngapa-ngapain. Kalaupun di rumah ya bikin sesuatu, karena ketika kita sering di rumah kan berarti kita punya banyak waktu Bu. Dulu awal-awal kalau di rumah itu biasanya ngeset bentuk ruang tamu digawe dirubah apa namanya desain interiornya gitu kayak. Tapi akhirnya melakukan apapun yang bisa jadi konten. Dan konten ini nggak selalu nyari monetize. Oke. Cukup eksistensi dulu. Apalagi sekarang kan untuk nyari monetize kan tidak segampang dulu. Nek penyanyi ya dia cover bisa, atau dia nyanyi ya iso. Karena buktinya banyak sekali sekarang orang-orang yang akhirnya dikenal ketika semuanya dilakukan di rumah. Orang-orang yang punya skill akhirnya berani, karena dia nggak ketemu orang banyak lah Bu. Nek dewe wani toh. Nah akhirnya dengan keberanian dia ngambil video sendiri, mau nyanyi atau ngapain, akhirnya diposting. Nah
naiklah dia. Yang awalnya dia kalau tampil harus ketemu orang banyak, tapi tiba-tiba dia ambil strategi, aku nek ketemu wong oke isin ki. Ya wis lah gawe nang omah wae nang. Ada yang bertanya nih, Mas Alit pernah nggak sih dulu itu kalau misalnya nge-MC nggak dibayar gitu, atau mungkin dibayar dengan uang receh atau gimana? Receh. Pernah nggak Mas Alit? Nggak dibayar pernah Bu. Hampir Oh, semua kok, hampir sering semua. ya? Hampir semua nggak dibayar ya Mas ya? Oh, maksudnya untuk awal-awal nek nggak dibayar, yuk Mhm. duitnya dibawa lari sama penyelenggara wis biasa. Itu udah biasa. Oh sampai begitu ya? Enggak cuma saya, ada teman-teman saya juga ya wis lah itu kok kayaknya harus ngelewatin itu kok jadi Memang entertain. ada fase-fase yang memang untuk kemudian menjadi pengalaman ya. Bagaimana kemudian dalam bekerja itu harus seperti apa gitu kan. Pernah nggak Mas Alit punya agenda atau tapi kemudian salah begitu, salah jadwal, salah tanggal atau salah hari salah atau apa? jadwal pernah, salah tempat pernah, salah event pernah. Dimarahin dong. Jadi waktu itu kita ada acara di Paguwo. Heeh. Saya tekannya yang Mandala loh. Waduh, itu kok bisa? Ya karena kan kondisi bangun tidur pagi-pagi kudu jalan sehat koyo. Mas sampai mana? Udah sampai depan kok nggak ada acara Bu? Masnya di mana? Di depan pagar mana? Mandala. Maguwo Mas. Wah, sekarang Maguwo Mandala ini cerak. Ya wis akhirnya. Untung nggak telat Bu. Untung mepet. Banyak yang sering mengalami Sering kejadian nggak itu? berapa kali toh. Terus nge-MC dibayar receh juga pernah. Sewunan, 500, ngono kayak arep tak figuran tapi karena BU ya wis diwetuk kowe. Dipakai juga ya? Harus Mas, ya? dipakai juga. Lumayan gitu Lumayan kan lah. untuk parkir. Mas Alit, oke nih ada sesuatu, ada games ini. Wah, ini kalau di sini tuh menariknya tuh ada games gitu kan. Game, ya. Nah, boleh ya milih dari dua hal yang saya sampaikan. 3 detik aja. Oke. Nah, udah. Harus cepat itu. Di sini tuh harus pinter loh Mas. Siap. Oke. Chatting atau telepon? 1, 2, Telepon. 3. Kenapa? Apa Bu pertanyaannya Bu? Aku yang penting jawab saya kok. Chatting atau telepon? Chatting itu apa? Telepon, chatting. Ih, Oh masa nggak ngerti? chatting. Telepon karena telepon itu lebih dengar suara itu lebih ayam kayak gitu. Oh, siapapun ya, bikin Siapapun, ayem ya. bikin ayem. Apalagi kalau yang ngasih job ya. Karena kalau telepon kan jadi lebih jelas Bu. Oke. Kadang-kadang chatting kan typo. Oke. Nah ini Malioboro atau Tugu? Malioboro. Kenapa Malioboro? Omahku buri Malioboro Bu. Ini cara Karena Malioboro. itu ya. Oke. Iya. Nah ini identik sama Mas Alit nih. Sikat gigi atau keramas? Keramas. Kenapa? Berarti tahu sikatan aku. Waduh. Kalau pas berangkat itu, pas mau nge-MC atau apa itu kalau milih dua hal yang sama-sama waktunya itu berarti kan gitu ya Mas ya? Konotasiku lain ya Bu. Keramas. Ya, sajane yo sikat gigi tapi sebagai jawab keramas ya aku harus bertanggung jawab dengan jawabanku karena keramas itu lebih seger Bu. Badannya lagi lebih fresh gitu Kalau ya? nggak sikat gigi kan iso, sekarang kan banyak permen yang menghilangkan bau. Gitu ya, oke. Berkebun atau memasak? Berkebun. Kenapa? Suka berkebun memang? Enggak. Tapi seneng berkebun. Oke. Saya dari dulu seneng aktivitas luar Bu. Oke, oke. Nah ini, kopi atau teh? Teh. Suka teh? Bukan suka tapi lebih milih teh daripada kopi. Suka ini, kalau Mas Al itu suka misalnya ngobrol santai gitu ke kafe-kafe atau kemana gitu? Atau di rumah saja? Jarang pesen kopi. Oh gitu? Mahal Bu. Enggak, asam lambung tuh Bu. Asam lambung. Oke, nah ini, Jogja pagi hari atau Jogja malam hari? Jogja pagi hari. Kenapa? Pagi itu semangat Bu. Oke, semangat untuk melakukan aktivitas. Betul sekali, Oke. seger udaranya. Seger gitu ya. Kalau malam kenapa? Pengennya bobo? Kalau malam kan kerja Bu. Oh. Iya. Kerja, gajian, dihabiskannya pagi. Oh, gitu Saya ya? sangat mencintai pagi. Oke, baik. Nah ini tidur atau dolan? Dolan. Maksudnya turunnya yang dalan. Ya, turunnya yang dalan gitu Kalau ya. dolan tuh kita bisa tidur, kalau tidur kita nggak bisa dolan. Oke. Nah ini tadi sebenarnya ada sangkut pautnya. Angkringan atau kafe? Angkringan. Lebih enak ya? Lebih murah Bu. Lebih murah ya? Dan Enggak murah juga sih angkringan ini. Kita beli, nek ngambilnya kan nggak tahu-tahu dan tapi ya di murah. total juga jadi banyak ya. Tapi, Tapi- angkringan di Jogja itu memang gimana kalau menurut Mas Alit itu? Beda. Kalau angkringan zaman dulu itu kan ya wis tempatnya orang mangan, ngobrol karo bakule atau sama-sama pembeli. Ngobrol kira-kira kalau sekarang tuh angkringan kan bentuknya macam-macam. Ada angkringan gaul, ada angkringan wifi. Jadi angkringan itu sudah beralih ke semi modern. Nek dulu cuma buat makan sama buat
makan sih kebanyakan. Tapi ngobrol-ngobrol juga asik Wedangan, ya? wedangan. Kalau sekarang ya? kan kita diangkat bisa diskusi. Karena bentuk angkringannya beda kalau Beda biyen. ya dengan dulu. Kalau dulu kan cuma yang di Gerobak, gerobak selesai. itu aja ya. Oke, nah ini nyanyi atau berpuisi? Nyanyi dong. Bisa nyanyi? Enggak. Tapi seneng nyanyi. Nah ini kalau yang terakhir ini harus dilakukan ini, harus dilakukan. Nah, ngelawak atau nari? Nari. Coba deh nari. Oke, terima kasih Mas Alit sudah hadir di rumah kami. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dan selalu sehat, selalu semangat berkarya. Saya juga untuk Bu Yeti. Oke, Sampai terima ketemu di kasih. Ya, perkumpulan sampai makan. ketemu lagi. Manusia memang tak pernah bisa memilih dari siapa dia lahir. Namun detik di mana ia mampu menentukan pilihan, disitulah dia memutuskan menjadi siapa, bagaimana, dan memenuhi syarat menjadi manusia. Apakah memilih untuk diam atau berkarya dan bertahan dalam semua masa? Salam budaya, lestari budayaku. Ahai Nurlela, sukanya berlagu mambo caca. Hatinya takkan senang, hidupnya tak tenang. Dengar bunyi gendang, ingin serta berdendang. Hai Nurlela, dengarkan kalipso dengan bongo. Ingin menari saja, menari baduo, siapa yang suko. Nurlela memang cantik, siapa kena lirik, hati bagi jentrik. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dendang sayang, rasaku di awal. Joget tari Melayu, Nurlela pun senang, mengayunkan ku tari serampak. Hai Nurlela, kalau dengar gitar, kling 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 klang. Tari apa tak pantang, Nurlela menentang. Apa suka mambo, kalipso dan cha-cha-cha. Hai Nurlela. Nama sesungguhnya itu indah sekali. Saya kan generasi 90-an ya. Kegamelanan saya itu sebenarnya tipis banget. Parangtritis yang dari dulu pengen saya lakukan dan belum terlaksana Iya. sampai tahun ini adalah Salam budaya, lestari budaya. Sobat budaya, jangan lupa saksikan obrolan seru bersama Ibu Yeti di YouTube channel dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Jangan lupa like, share, subscribe, copy, paste, kabeh pokoknya kudu nonton. Nek ora nonton berarti kowe kudu nonton ya. Aja lali guys. Salam budaya, lestari budayaku.